Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam bincang tentang pembangunan di Gorontalo. Saat ini kita sedang santai dan ingin membahas tentang apa saja pemerintahan dan rakyat di Provinsi Gorontalo. Saat ini kami sedang bersama Kak Firman Sunge, mantan anggota DPRD Provinsi Gorontalo 2 periode, dan memang sudah 10 tahun di Badan Anggaran Provinsi Gorontalo. Jadi beliau sudah sangat pengalaman tentang provinsi ini dan akan kemana provinsi ini semenjak adanya PJ Gubernur atau pemerintahan baru Gorontalo yang belum hampir sebulan. Jadi kita akan mencoba bincang-bincang santai dan tentu saja dengan elegan dan intelektual sambil minum kopi. Ya, assalamualaikum. Gimana kabar Bang Firman? Baik-baik. Alhamdulillah. Dan hadir juga salah satu aktivis pemuda, Bang Wapuna dari GP Ansor. Ya. Gitu. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Dan saya sendiri sebagai pemantik diskusi Wahab Nasaru, dan kita coba eksplor tentang Gorontalo hari ini, besok dan ke depan mau dibawa kemana oleh PJ Gubernur Gorontalo yang baru, yaitu Dr. Hamka Hendra Nur. Ya. Gimana menurut Bang Firman PJ Gubernur ini? Kita kan sudah hampir sebulan ini, mulai dari mana ini PJ Gubernur sebaiknya? Karena ini terlihat seperti bingung akan kemana gitu. Oke. Ya baik. Jadi sejak bulan Mei ya. Iya. Tanggal 12 Mei kalau tidak salah, setelah dilantik oleh atas nama Presiden Menteri Dalam Negeri terhadap pejabat Gubernur Provinsi Gorontalo Bapak Dr. Hamka Hendra Nur, yang kita hitung-hitung sekarang sudah memasuki 1 bulan. 1 bulanan ya? Iya. 1 bulan. Iya. Sehingga menjadi suatu keharusan pejabat gubernur itu untuk melaksanakan perintah-perintah, melaksanakan visi dan misi sebagai pejabat gubernur untuk melanjutkan ke pembangunan di Provinsi Gorontalo setelah gubernur yang terpilih kemarin sudah masa waktunya sudah berakhir, sehingga tidak akan kehilangan induk. Maka secara aturan normatif ditunjuklah oleh Presiden sebagai leader pemimpin di Provinsi Gorontalo untuk melanjutkan apa yang menjadi target-target pemerintah pusat dalam ini, rencana-rencana jangka panjang, jangka menengah nasional, pola-pola pembangunan nasional yang ada di Provinsi Gorontalo. Jadi kita akan lihat langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh Pak Gubernur ini. Oleh karenanya waktu 30 hari ini sudah waktu yang cukuplah dalam rangka bagaimana beliau melakukan safari-safari, pendekatan-pendekatan, baik itu tokoh masyarakat, tokoh pemuda, maupun keterwakilan organisasi masyarakat dan pemuda. Nah, sudah waktu yang cukup. Sekarang tinggal bagaimana action. Ya. Itu kira-kira. Jadi ya action ini kan kita nggak tahu yang dari mana gitu. Karena Gorontalo ini nomor 1 termiskin di Pulau Sulawesi. Apa yang harus dilakukan PJ Gubernur Hamka Hendra Nur? Termiskin nomor 1 provinsi. Termiskin Di nomor Pulau 1 Sulawesi. di Pulau Sulawesi. Sulawesi. Ya. Kalau nasional kan kalau nggak salah udah ranking 5. Ranking 5 menuju 6 ya. Tapi kita ambil skala kecil. Nomor 1 di Pulau Sulawesi. Oke, sip, lanjutkan. Parah dengan sumber daya alam kita yang banyak, ada Laut Sulawesi dan Laut Lutung ini, belum lagi yang lain lah. Sumber daya ada 123 pulau loh Gorontalo ini. Sumber daya pariwisatanya seperti stagnan. Jadi, nah mungkin ini kira-kira Bang Firman mulai dari mana seharusnya PJ Gubernur Hamka Hendra Nur ini? Saya pikir PJ Gubernur ini orang yang mumpuni lah
Ya. Mumpunilah dia tahu bagaimana persoalan ini, beliau pasti paham. Saya pikir beliau paham bagaimana mengeksplor apa yang disampaikan oleh Bung Wahab tadi, mulai dari sumber daya alam kita, mulai dari keuntungan geografis Provinsi Gorontalo. Nah, ada plus minusnya di sini. Oleh karenanya yang sekarang bahwa untuk mengentaskan kemiskinan, keluarkan Gorontalo dari zona kemiskinan yang tadi disampaikan Nomor 1 oleh- di 10 ya, Sulawesi. ya, yang tadi itu, dan urutan 5 saya pikir ini pekerjaan ekstra keras oleh PJ Gubernur ya, bagaimana kalau dia memang ada itikad untuk suatu prestasi untuk menjadikan bahwa Provinsi Gorontalo bisa keluar atau terdegradasi dari posisi itu. Nah, misalnya jadi urutan paling besar lah, dari urutan besar kan sukses itu. Ya. Nah, gitu kan. Nah, oleh karenanya perlu kerja-kerja ekstra yang tentu menjadi tanggung jawab bukannya seorang PJ Gubernur. Di sini ada tanggung jawab kolegial di sini dalam hal pada pemerintah kabupaten dan kota, karena letak kemiskinan itu ada di desa dan kelurahan-kelurahan. Oleh karenanya Letak kemiskinan itu ada di desa dan kelurahan-kelurahan. desa-desa di kelurahan, karena yang punya rakyat itu di desa, rakyat itu di desa atau di kelurahan. Nah, sehingga perlu ada mapping di sini menjadi harus ada mapping, harus ada kolaborasi dari PJ Gubernur dengan pemerintah daerah setempat, bagaimana kita bisa bersama-sama. Dan itu sebenarnya rumus umum. Tapi sekarang kendalanya ini memulainya dari mana? Ya. Jangan sampai Terkesan bingung. bingung lah. Bingung. Oh, bingung ya. Bingung. Karena saya sempat duduk-duduk di warkop, katanya gubernur ini kayak bingung. Dia mau mulai dari mana? Gubernur ini agak bingung. Ya, dia mau mulai dari mana? Makanya kira-kira Kak sudah berpengalaman di politik lah atau di pemerintahan, sudah lama di DPR. provinsi ya. Langkah-langkah yang strategis, langkah-langkah yang taktis dari gubernur ini, kira-kira kita bisa masuk dari mana itu? Oke. Jadi kalau bilang kebingungan mungkin pendapat orang dari sudut Ya, pandang boleh, dari boleh. teman-teman di warkop, Ya, dan rakyat. rural, artinya celote Ya. atau percikan-percikan narasi-narasi yang di warkop menyampaikan kebingungan. Nah, kalau bagi saya ada bahasa yang bagus bukan dari sisi kebingungan, tetapi kita jaga, kita kawal jangan sampai PJ Gubernur ini terjebak dalam nomenklatur. Iya. Atau kalau dalam bahasa sofistik namanya itu jangan tersesat di dalam kebenaran. Iya. Kalau begitu saya potong Pak. Iya. Memang ini analog yang bagus. Tersesat dalam kebenaran. Artinya dimengertikan bahwa seorang pejabat gubernur sudah ada role kerjanya kan. Ya. Di antaranya melanjutkan apa yang dikerjakan oleh gubernur yang lalu, RPJM itu. Ya. Kemudian ada yang tambahannya itu mungkin harus mensukseskan pemilihan pilkada atau pileg. Ya. Tapi Pesta yang demokrasi. yang jadi persoalan kan durasinya Ya. 1 tahun. Ya. Dari analogi itu, ya saya juga sependapat Pak itu asumsi. Tapi dari analogi tadi itu sebaiknya seperti apa Ya, oke. dalam kegamangan itu? Ya. Sebaiknya seperti apa? Ada kiat sebenarnya. Ada kiat. Ada Iya. kiat. Nah, ini bagus sih. Nih diskusi ini semoga ada hal-hal yang bisa kita gaungkan Ya. dari diskusi ini. Mudah-mudahan kalau memang ada sisi kebaikan menjadi salah satu Ya. starting awal dari Starting yang baik, ya. Pak Gubernur saya pikir dalam rangka tadi apa namanya kebingungan ya. Kebingungan. Nah, Ya, itu bahasa warung kopi lah. Ya, kebingungan atau kebimbangan. kebimbangan. Jadi konkretnya seperti apa Pak? Oke. Startnya itu. Jadi sekarang gini, kita jangan dulu terkooptasi Ya. dengan wacana bahwa PJ Gubernur ini tugas utamanya adalah mensukseskan
pemilihan pesta demokrasi, bukan itu. Bukan itu tujuan. Bukan hanya itu dalam tanda kutip, bukan hanya itu. Dan sekaligus melanjutkan RPJM yang kemarin. Nah, kalau dia melanjutkan RPJMD kemarin, ini kan transisi. Ya, betul. Ya. RPJMD kita ini sudah habis. Ya. Sudah selesai di 2022 di saat Pak Gubernur dalam ini yang terhormat beliau Pak Rusli Rusli Habibie selesai bulan Mei, Ya. tetapi berakhirnya itu di akhir tahun 2022. Ya. Berarti dihadirkannya apa? Dengan adanya PJ Gubernur di bulan Mei, berarti Mei sampai Desember, berarti kita melakukan masih berkoridor pada RPJMD itu. Ya. Nah sekarang tugas PJ yaitu tadi bukan hanya kepada suksesnya di pesta demokrasi, tetapi RPJMD yang batas waktunya sampai 2022 ini dia yang kawal, dia yang leader di sini. Outputnya seperti apa? Yang pertama. Yang berikut, kalau memang ada aturan bahwa nanti 2024 pilkada serentak, berarti kan selama beberapa tahun ini kosong. Kosong dia. Kosong. Mau pakai landasan pijak RPJMD yang mana? Sedangkan beliau ini sebagai hanya pejabat sementara saja. Memulai dari mana? Mau pakai RPJMD yang mana? Oke, pakai RPJMD transisi, oke. Mungkin ada Permendagri tentang arahan bagaimana seorang PJ Gubernur di dalam kevakuman kekosongan RPJMD. Ya. Nah, salah satunya bagi saya, menurut pengalaman saya, kan kita ada RPJPD, Ya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Di 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat, 5 tahun kelima, 25 tahun. Nah, sekarang era 2022 ini di RPJMD yang mana? Apakah di tahun kedua atau tahun ketiga kita lihat? Kita lihat dulu di situ, itu nomenklatur umum. Nomenklatur umum. Jadi yang pertama adalah dia harus mencantolkan RPJPD-nya itu, RPJPD-nya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah itu menjadi cantolan untuk kiat-kiat Pak Gubernur, PJ Gubernur dalam melaksanakan program pembangunan APBD Provinsi Gorontalo. Kan setiap tahun kita ada APBD, Ya. ada DAU, ada DK, ada bagi hasil, semua ada. Itu perlu dikelola. Nah, cara kelolanya, cantolannya apa? Yaitu tadi salah satu dari di tahun keberapa RPJPD yang ada ini di tahun 2022. Nah, selanjutnya bahwa Pak PJ Gubernur ini kalau dengar-dengar apa tadi ya? Misalnya ada dari sisi politik ya. Ya. Bagaimana? Ini yang kira-kira begini. Dengan adanya Bapak Gubernur yang baru ini kan, PLT ya. Iya, ya. Ya ini saya dengar kalau DP, maksudnya dia ini kan orang Kemenpora. Apakah ada kooptasi dari atas ke bawah? Ya, Ini oke. kan bisa-bisa kan, ngana ini ada, maksudnya ada lingkaran lah. Ada sisipan-sisipan. Ya, Ah, ini asik ini. titipan-titipan, ya. Misi, Ya. misi. Ada Ya. misi. Misi ya? Ada misi. Oke. Memang itu juga saya banyak dengar dari teman-teman dari komunitas-komunitas bahwa sejak bergulirnya PJ Gubernur siapa yang akan menjadi PJ Gubernur itu dibawa dengan isu warna-warni. Ya, Ya, warna-warni. Nah, berarti ada isu politik. mainnya di situ. Oke, bagi saya kan tidak bisa dapat membuktikan, tidak bisa dibuktikan, tetapi aromanya itu bisa kerasa. Artinya kalau kita main teori kemungkinan bisa ya, bisa tidak. Oke, kalau saya no problem. No problem, ya. Kalau bagi saya no problem. Apakah beliau ini titipan dari warna ini, Iya. titipan dari orang sini, maksudnya untuk ini, untuk ini? Bagi saya no problem. Ya. Tetapi bagaimana beliau datang di sini untuk menumbuh kembangkan Provinsi Gorontalo itu saja. Bagaimana mengelola APBD ini membawa Gorontalo kepada misi sesungguhnya suatu daerah otonom. Nah, adapun Pak Gubernur PJ ini saya kembali lagi tadi kepada kebingungan. Iya, iya. Memulai dari mana?
Memulai dari mana? Sudah cukuplah waktu untuk konsolidasi. Ya, Sudah sebulan ya ini. Nah, udah sebulan ini waktunya kita Berjalan terus. Jalan. Tentu ada strategi. Strategi yang harus dilakukan oleh Pak Gub ini ada beberapa bagi saya. Mungkin dari obrolan kita ini bisa menjadi satu solusi-solusi treatment, supporting dan resep lah buat dia. Nah, mudah-mudahan ini ada manfaat dan beliau bisa jadikan satu rujukan. Nah, kalau apa yang kita bicarakan sebentar nanti mungkin penasaran penonton ini, pemirsa ini penasaran, ini apa ini kiatnya ini kan, penasaran kan. Nah, tetapi sebelum kiat ini saya sampaikan diskusi ini, makanya kalau dia jalankan akan dua keberhasilan yang didapat. Yang pertama, visi misi yang terselubung yang tadi titipan apa segala macam, ya kan, pasti akan sukses. Yang kedua, tentu akan sukses bagaimana seorang PJ Gubernur itu membawa Gorontalo itu pada arah kebaikan yang lebih baik dari yang kemarin. Iya, itu kan Ya, poin utama ya. poin utama. Harapan rakyat Gorontalo. Tapi minum dulu toh. Ya. minum dulu. Jadi begini. Jadi gubernur fokus. Ya, jadi Pak Di berapa bidang? Pak Firman, Gantung terus. di dalam diskusi ini ya oke lah itu sebuah asumsi. Iya. Ya, sebuah asumsi yang bermain lah di luar dan itu wajar. Nuansanya seperti itu wajar. Tapi ada ekspektasi masyarakat terhadap gubernur kita ini. Ini pertanyaan saya itu apakah Pak Gubernur bisa enggak ekspektasi masyarakat dengan durasi 1 tahun katakan ini bisa menurunkan angka kemiskinan. Kalau kita masih main di wacana seperti itu yang tadi yang kita diskusikan. Sebenarnya seperti saya bilang tadi, ini sangat bisa. Sangat bisa. Bisa Pak ya? Sangat bisa. Dalam durasi 1 tahun ini. Oh bisa, sangat bisa. Karena Pak Gubernur PJ ini datang sini ada perangkat yang siap. Ya. Yang pertama ada sumber daya yang ada. Ya. Sumber daya apa? Punya orang. Orang. Orang itu siapa? OPD. OPD. Ya. Selain itu punya modal. Modal apa? Punya APBD. Ya. Sehingga bisa menggerakkan ini. Bisa dia gerakkan. Tentu dengan strategi. Dengan strategi. Strategi. Berarti lompatan strategi. Ya, Dengan ini harus durasi- ada strategi. Strategi ya yang perlu ada rumusan namanya KISMI. Ya. Ada KISMI. Ya. KISMI, bukan KISMI bahasa Inggris cium Cium saya. saya. Tidak. Jadi K pertama itu Koordinasi. KISMI itu koordinasi atau kolaborasi. Koordinasi. Yang kedua integrasi. Integrasi, ya. Yang berikut sinkronisasi Dan simplifikasi. simplifikasi Ya. dan double S ya. Double S. KIS. Nah, sinkronisasi simplifikasi Dan- dan M-nya KISMI, M-nya adalah mekanisasi. Mekanisasi. Ya. Mekanisasi. Nah, kemana ini? Terus rajutnya bagaimana ini? Pak Firman lihat sekarang ini sudah ada dari dasar teori KISMI itu Ya. sekarang ini. Belum nampak ya, belum nampak ya. belum iya, nampak. iya. Memang saya dapat informasi dari teman-teman di DPR, Iya. dari beberapa OPD, memang belum nampak ini. Tapi apakah ini strateginya Pak Gubernur atau gimana? Allah bisa saya belum tahu ya. Tetapi hari ini kita coba memberikan treatment. Ya, Apakah beliau sudah tahu atau tidak tahu? Wajib kita sampaikan di sini treatmentnya. Dan ini treatment ini sangat enteng dan gampang. Ya. Saya kembali lagi hasilnya 2. Apapun misi beliau datang di sini, mau warna-warni atau mau apa urusan politik, No. pasti akan sukses. Ya. Yang kedua, bahwa di misinya dia di sini untuk menjadikan lebih baik Gorontalo yang sudah baik yang pemerintah kemarin itu akan tercapai. Itu. Nah, pasti orang tanya apa ini kiat ini tuh? Gitu Bapak. Jadi bagi saya sangat bisa untuk mengatasi kemiskinan karena punya perangkat, punya modal. Itu saja. Jadi tinggal semangat dan tinggal cara saja. Cara itu KISMI tadi itu. Ya, itu salah satu strategi. Strategi. Nah, bagaimana ini KISMI ini bisa jalan? Ya tentu dia punya irama juga. Dia harus punya supporting, punya pemicu dia. Bagaimana dia bisa jadi ini barang? Mereknya seperti apa ini barang ini? Nah, kalau begitu Pak Firman, maaf ini saya bisa potong. Kalau dia ada pemicu, katakanlah pemicu entry point-nya. Ya. Entry point-nya dia ambil dari mana? Ingat bahwa di dalam pemerintahan ada kemersablaan yang namanya legislatif. Seperti apa? Pak Oke. menerjemahkan hal ini.
Baik. Jadi menurut saya, pengalaman saya di DPR, sampai hari ini teman-teman di DPR itu 99,99999% selalu mendukung eksekutif. Yes. Iya. Tetapi dalam mendukung eksekutif, kembali lagi teman di DPR itu berbeda-beda asumsi. Tentu kalau berbeda-beda asumsi, tentu di situ ada kritik dan saran. Ya. Tidak serta-merta menerima mentah-mentah. Jadi teman-teman DPR ini, mereka juga kritis. Nah, seperti layanan-layanan apa, strategi-strategi. Bukan di dalam layanan anggaran. putus, bukan. Oh, bukan. Ini Pak PJ Gubernur melalui perangkatnya ini harus membuat apa ya, adonan. Ya. Walaupun bahan bakunya yang sama, tetapi adonannya yang berbeda. APBD ini bahan yang sama. Baik Pak RH itu sama, cuma adonannya gimana Pak PJ Gubernur? Supaya ada pembeda. Dan adonan ini saya pikir jangka pendek. Pak PJ ini jangka pendek. Ya. Nah, bagaimana starting jangka pendek? Tentu punya kiat. Pak Gubernur PJ Gubernur itu tidak mempunyai RPJMD 5 tahun. Ya. Dia hanya sementara, bahkan setiap 3 bulan Dievaluasi. dievaluasi. Nah, katakanlah beliau 1 tahun atau 2 tahun, tentu harus pakai strategi biar bagaimana pejabat yang umurnya instan ini, ya ibarat sarapan pagi lah. Kalau kita pakai Indomie itu yang instan, penting kita kenyang kan begitu, itu instan. Nah, itu instan, tetapi itu ibarat, tapi bukan bikin sakit perut. Nah, oleh karenanya Pak J ini, Pak PJ Gub ini harus memerlukan beberapa hal untuk starting ini mesin. Nah, Mesin itu ini penting. bukan mogok, tetapi belum hidup. Belum hidup. Belum hidup. Apa-apa yang harus dihidupkan? Wah, apa-apa Yang harus dihidupkan. Yang pertama, mobil ini sebelum dihidupkan, ya tentu dikeluarkan dulu dari bungkusnya tuh, dari cover, care-nya. Ya. Nah, tentu ada debu. Nah, debu ini tentu dicuci dulu, dilap dulu, rapikan dulu, ya tak? Ya. Nah, tetapi dalam merapikan mobil ini jangan pakai kain yang bisa tergores. Ya. Nah, jangan pakai kain yang bisa menggores cat mobil. Bahaya ini. Bahaya. Atau dia cuci dengan air yang begitu kencang, nah, bikin rusak juga cat. Itu dari luar. Kalau dari dalam, Ini dari luar. perangkat nih. dalamnya Nah, perangkat dalam itu dari luar dulu. dulu. Bersih. Nah, bersih-bersih ini jaga, orang bisa berasumsi. Ini ada politik tinggi, ada politik tinggi ini. Ah ya. Dipolitisasi ini atau bagaimana? Bagi saya tidak ada urusan. Ya urusannya. Bagi saya tidak ada urusan. Mau politik mau apa, mau melakukan pembersihan mobil Ya, ini dengan soft dan santun saja. Ya. Tapi baru-baru kan ada informasi. Ya. Ada media-media mulai dibersihkan. Itu salah satu strategi itu atau bagaimana? Saya pikir kalau itu strategi, Media-media kemarin lah, saya tidak sebut. oh apa. yang mendukung ya. Ya, dia Saya sudah juga kasih dengar bersih. itu ada yang berbau lama gitu Ya, ya. dikasih bersih. Kira-kira, oh dibersihkan. Bagi saya lupa tadi, saya sampaikan tidak ada urusan. Tetapi bagaimana dia soft? Dia soft ya. Ya soft. Kalau boleh tidak dibersihkan, kenapa harus dibersihkan? Kan ibarat rumput. Kalau rumput itu tidak semua rumput. Kalau dia pengganggu ya dicabut, dibersihkan. Sekarang dibersihkan itu kenapa? Mengganggunya apa? Apanya yang mengganggu? Jangan cuma dengar orang, dengar kabar, dengar info, dengar masukan, Langsung. dicabut. Padahal ini harus kita ukur dulu. Pengganggunya seperti apa dan mengganggunya bagaimana? Kan begitu. Itu yang pertama dulu Pak Irfan. Tapi bagus juga membersihkan ini, bagus juga. Tetapi ya itu tadi, jangan sampai membersihkan itu meninggalkan coretan dan goretan. Jangan terlalu banyak mendengar masukan-masukan orang sehingga rumputnya tercabut. Ya itu tadi bilang Oke, tadi. setelah dibersihkan, nah katakanlah penampilan luarnya Ya. soft, bagus. Bagus ya. Ya bagaimana? Ini kita analog kendaraan ya, mobil. Ada mungkin perangkat dalamnya yang ini apa bisa dibawa ke bengkel atau bagaimana? Oke. Atau diganti baru. Atau diganti Setelah baru. itu mobil mau dipanaskan. Oke. Kan dicek dulu olinya. Ya.
kita cek oli, 3 komponen dalam mobil sebelum kita starter. Rumusan dasar di dalam starter mobil itu sebelum starter 3 hal yang diperhatikan. Yang pertama dia periksa oli, Ya. stick oli. Apakah oli ini kurang atau apakah oli ini sudah tidak dalam kekentalannya, sudah Harus diganti. harus ganti atau masih boleh oli. Yang berikut cek aki, sambungan aki bagus, baru di starter. Apa itu 3 komponen? Pertama OPD ini tadi. Ini OPD. Nah, kalau menurut Tapi sambil merokok bisa. ya, bisa ya. Ah. Menurut Tika, apakah dari 3 komponen itu sekarang itu rusak atau masih boleh pakai? Saya tidak bilang ini komponen ini rusak. Nah, ini kan cuma Ya, dalam bagi saya, penilaian saya ini tidak rusak. Tidak rusak dan ini masih bisa pakai. masih bisa. Masih bisa pakai. Ini masih bisa pakai. Ada perbaikan, mungkin perbaikan ringan. Ya, kalau dia mau ganti hilang waktu lagi. Ya. Perlu ke bengkel lagi, Ya. perlu ke ini, perlu waktu dan perlu biaya lagi. Ya. Maksudnya di sini ada tekanan lagi, ada penilaian, ada asumsi. Nah, seorang PJ Group ini meminimalisir tekanan, meminimalisir asumsi negatif. Karena komponen yang mau diganti ini bisa orang berasumsi. Nah, itu. Yang berikut dia mau jalan. Nah, jalan ini mau kemana? Kemana dia jalan? Bingung toh? Map Harus punya map. Hari ini kita bikin mapnya. Hari ini kita mapnya, kita tuntut beliau kasih ini map alamat. Nah, sebagai masukan map, mungkin ada Pak Firman sebagai orang yang sudah lama di dalam pemerintahan. Apa kira-kira? Saya kembali kepada harapan masyarakat menurunkan kemiskinan. Ya. Itu konkret lah. Kalau berbicara kemiskinan ini kan kita panjang lebar, tapi dalam hal konkret lah, sehingga pejabat gubernur bisa, oh ini yang paling fokus. ekspektasi. Nah. Ini dari tadi Pak Ivan tanya terus ini nih kemiskinan. Mungkin dia terkooptasi dengan yang info dari lain. Bagaimana? Oke. Jadi gini, orientasi kita itu kemiskinan oke. Tetapi jangan menjadi fokus delikti judul kemiskinan. Ini. Kita lurus-lurus saja tapi dampaknya pada kemiskinan. Ya, Oh iya. iya, ada pepatah Arab situ Kak. Ah. Toriko ahamu minal mati. Iya. Ya. Cara lebih penting daripada isi, Iya, tujuan. iya. Nah, itu dia itu. Nah, jadi baru Tika bagaimana itu? Teknik-teknik itu. Ini teknik. Ya. Jadi orang kalau bicara seperti Pak Irfan bertanya, bagaimana kemiskinan? Banyak teori, banyak Banyak konsep. teori. Banyak Ya. teori, banyak konsep. Is okay, Ya. benar. Konkretnya bagaimana? Misalnya 2 kali 2 tambah 2. Ya. Atau contoh dalam matematika 2 kali 2 tambah N pangkat 3. Ya. Kita cari jawaban yang benar. Benar itu, jawaban itu memang benar. Bagus. Cari jawaban yang benar itu wajib. Tetapi lebih bagus bagaimana dia cara memahami pertanyaan soal matematika itu dengan cara mengerjakannya. Itu yang penting. Nah, oleh karenanya pasti di sini orang penasaran apa sih kiat? Ya. Kiatnya seperti apa? Ya toh, Ya. saya mau jalan mau kemana ini? Kan begitu kiat? Atau bukan? Nah, Ya. Ya. mau di kan judul kita ini untuk kasih masukan, Ya. kasih map PJ. ke PJ. Nah, oleh karenanya supaya tidak panjang lebar, kita gunakan saja APBD ini bagi PJ Gubernur melalui satu program. Suatu program Yang fokus dan bisa melahirkan kegiatan. bergulir terus. Bergulir terus. Kalau konkretnya seperti apa, Pak Firman? Merokok dulu ya. Nah, jadi ini Kalau Ya. kalau di zaman Padel awal Provinsi Gorontalo kan tagline-nya Padel itu agropolitan. Agropolitan. Itu yang Apakah itu digenjot. program yang fokus ya? Atau mungkin ada yang lain karena terlihat zaman Padel itu memang Agropolitan. agropolitan. Jadi Tapi ini kan digenjot. di apa simpang jalan, kurang Ya, ya. meneruskan. Ya agropolitan tinggal di
lanjutkan atau nggak tahu ya mana itu kondisi sekarang, karena juga saya melihat juga tantangan ke depan Provinsi Gorontalo itu kan tidak hanya pertanian, Perikanan. ada perikanan kelautan yang tidak terkelola hingga saat ini. Jumlah nelayan kita itu tidak bertambah, terutama generasi muda jarang menjadi nelayan, padahal dia adalah keluarga nelayan. Oke. Atau mungkin mereka putus asa karena memang tidak ditunjang oleh fasilitas nelayan yang cukup standar Ya. untuk menangkap ikan. Kedua juga mungkin ada, kayak tadi saya singgung, ada 123 pulau Gorontalo ini dengan sumber daya para wisatanya. Atau juga sektor pertambangan yang cukup melimpah dari segala macam mineral. Jadi poin mana yang akan diambil? Nah, kira-kira kalau Fadel Muhammad tidak mengambil poin agropolitan, Gubernur sekarang di zaman gubernur sekarang, PJ gubernur yang ini kira-kira apa? Apakah itu sinkron dengan keinginan Bang Firman tentang fokus program tadi? Boleh. Iya. Makanya beda. Waktu Pak zaman Fadel Muhammad itu dia starting priorisasi waktunya menengah 5 tahunan. 5 tahunan. Sedangkan ya? Pak PJ ini limitasinya 3 bulan. Ya. Sempit. Sempit. Belum tentu 1 tahun, belum Ya. tentu 2 tahun. Tapi kita berharap ini menjadi 2 tahun. Iya. Pak PJ gubernur. Ya, ya. Kan begitu. Nah, oleh karenanya supaya beliau ini kembali tadi dapat menjalankan misi, 2 misi. Misi yang berbau-bau politis katanya tadi ya, si Pak bilang tadi titipan apa ya, oke saya nggak ada urusan. Yang misi kedua menghantarkan Gorontalo menjadi lebih baik dari yang kemarin. Iya. Menjadi lebih Itu baik dia. dari yang Yang kemarin dengan durasi waktu yang pendek. Nah, caranya di mana? Menggunakan APBD boleh, tetapi apa yang menjadi kebiasaan teman-teman SKPD di dalam menggerakkan pembangunan di segala sektor dengan APBD ini itu sifatnya menengah, periode menengah. Iya. Periode menengah. Jadi saya pikir tidak akan muncul, tidak akan kelihatan warna di sini, Pak PJ. Tidak akan kelihatan warna. Iya. Pak PJ tidak akan kelihatan warna. Dan saya bilang, inilah PJ terjebak dalam nomenklatur. Iya. Berarti kalau terjebak dalam nomenklatur yang dilakukan beliau Hanya menghabiskan waktu. ada 4M. Yang pertama membuka, menutup, meresmikan, mengikuti. Jadi seremonial saja. Ini yang terjadi. Kalau orang terjebak pemimpin kepala atau kepala daerah yang terjebak nomenklatur, ini namanya membuka, menutup, meresmikan, mengikuti. Nah, kita kan tidak mau PJ Gub kita ini terjebak di sini. Iya. Ya kan? Walaupun ini bagus, tetapi kalau bermain pada tahapan periode menengah, 5 tahunan ini, tetapi Pak PJ bukan di situ. Ya, dia eliminasi. Merubah. Ya. Dia harus merubah strateginya. Ini jangka pendek. Jadi permainan ini harus tiki-taka jangka pendek. Jangan long passing. Tidak bisa kita long passing. Karena Tiki-taka tapi bisa menghasilkan gol yang cepat. ya gol yang cepat. Seperti apa itu kan? Itu kan Pak Irfan mau. Ya. Seperti apa? Apakah Apa yang harus diambil duluan? tadi saya bilang bahwa tetap judulnya APBD. Oh, APBD. Tetapi APBD ini harus kita petakan. Harus kita petakan. Cara pemetaannya gimana? Apakah kita harus hajar di bidang perikanan atau pertanian atau apa? Saya pikir ini tidak pas dengan waktunya PJ. Nah, Tidak pas untuk Tidak pas, beliau, ya. tidak pas. Tidak pas, Sehingga tidak pas. beliau tidak punya warna, tidak punya penilaian orang. Nah, oleh karenanya jurus maut. Nah, ini jurus maut. pamungkas lah. Pamungkas beliau yang terhormat Pak PJ Gubernur, Pak Dr. Hamka Hendra Nur. Ini jurus pamungkas saja. Menurut saya kalau salah tidak masalah, dong. Ya. Ya kan? Tapi kalau benar ya mungkin Pak PJ Gubernur tahu, tapi kami di sini hanya mengingatkan, Ya. mengingatkan beliau. Beliau
orang cerdas kok beliau tahu. Ya. Yang pertama Pak PJ Gubernur, mari kita memulai dengan judul di dalam APBD adalah satu, bantuan keuangan pemerintah kabupaten maupun kota. Bantuan keuangan pemerintah kabupaten Perbesar ya. Kerannya dibuka. Buka keran, Iya, oke, satu. Ya, Buka keran. buka keran. buka keran. Tapi dalam perspektif, dalam apa maksudnya, ada tanggung jawab. Ya, sekarang begini. Iya, itu koridornya Ini begitu. asik tau? Judulnya, mohon maaf Pak PJ Gubernur, kalau kita perbesar bantuan keuangan kepada kabupaten, kota, dengan judul apa kabupaten kota? Apa program-program mereka yang menjadi persoalan mereka yang selama ini kurang anggaran, itu yang bantuan keuangan. Poin. Atau kegiatan-kegiatan pemerintah provinsi yang selama ini terkesan sektoral, Iya. yang terkesan sektoral, Ya. ini kan kolaborasi dengan kabupaten kota, sehingga para teman-teman OPD ini hanya sebagai monitoring. Contoh, Pak Irfan, Bupati PJ Bualemo. Ya. Bualemo itu mau kemana? Pariwisata atau pertanian Perikanan. atau perikanan? Kasih pasti Pasti perikanan tangkap atau perikanan budidaya. budidaya. Mau apa? Ya udah teman-teman tahu pengadaan ini atau bangun rumah nelayan atau pembangunan desa nelayan tangguh misalnya. Itu dipus oleh provinsi. Pus bantuan, tapi sudah ada mereknya seperti ini. Ya, oke, sip. Makanya perlu koordinasi dulu ya. Jadi petakan dulu apa persoalan. Enggak. Kalau kita selama ini yang berlaku SKPD perikanan yang ke sana itu is okay, no problem, tapi durasi periode menengah. Nah sekarang kan kita bagaimana ini melakukan PJ Gubernur dalam periode yang sempit. Ini periode sempit, sehingga berkolaborasi dengan kabupaten setempat, dengan dinas setempat, itu kita jor-joran. Ada judul. Yang kedua, Ya. tanggung jawab pendidikan kita itu SMA. Ya. Sedangkan SD SMP itu ada di Kabupaten kota. kabupaten kota. Nah, kita bantuan keuangan, kita provinsi sudah petakan. Ada kelemahan atau ada kekurangan, ada ketidakefisiensian. Dalam rangka apa? APM, APK atau APS dari SMP ke SMA. Ada persoalan. Persoalannya apa? Oh, misalnya kualitas guru. Oh, misalnya keterbatasan ruang sekolah. Oh, keterbatasan infrastruktur sarana prasarana sekolah dan lain sebagainya. Jos. Itu kita jos. Tembak ya. Itu kita tembak dengan bantuan keuangan judulnya itu. Tetapi pelaksananya kabupaten kota. Ya. Kita hanya bagi monitoring. Itu satu-satu. Di bidang olahraga, yaitu. Dan Pak Gubernur di dalam menyalurkan bantuan keuangan ini secara periode kalau perlu tiap hari, atau tiap minggu datang kunjungi program ini jalan enggak. Monitoring ya. Monitoring sambil Pak Gub bawa bola kaki, main di lapangan, setiap kecamatan kan ada lapangan. Nah, tentu mensosialisasikan diri bahwa inilah PJ Gub kita. Ternyata program ini dari provinsi yang dilaksanakan oleh kabupaten. Sehingga poinnya dapat toh. Ya. Asumsi orang akan Ya. lihat. Asumsi orang yang tidak suka sama PJ Gub lawan kata, wah ini sudah main sosialisasi. Tapi asumsi masyarakat inilah Pak PJ Gub kita. Ya. Merakyat, kita kenal dan bawa program. Mau kemana? Bidang apa lagi? Baru poin ketiga, Pak. Nah, ini dulu bantuan keuangan. Bantuan. Ya. Yang berikut dalam bantuan keuangan ini ada, ini mohon maaf Pak PJ Gubernur. Oke lah kalau katakan orang bilang bahwa PJ Gubernur di sini ada resistensi atau kepentingan politik, nggak ada masalah bagi saya, no problem. Kita coba dulu bantuan keuangan ini dengan daerah-daerah kabupaten, daerah-daerah tingkat 2, ya toh, kabupaten kota yang bisa, artinya yang bisa lurus-lurus sama seiring senada. Contoh Bualemo,
Bualemo sebagai pilot project dulu. Karena kalau Bualemo kan tidak ada kepentingan kepartaian di situ. Ya. Nggak ada. Dia PC sama-sama. Ya. Jadi paling asik untuk ekstra di sini dulu, main ekstra di sini. Baru cari lagi kabupaten kira-kira mana yang resistensi politiknya kurang. Ya contohnya Gorut. Misalnya. Ya. Oh di kota, oke kota Gorontalo mungkin sama atau bagaimana ada resistensi yang sama, gitu ada pendekatan-pendekatan. Silakan Pak Inor. Contoh, Pak PJ Gubernur, APBD kita ini hampir kurang lebih 2 triliun. Oke lah, dengan adanya pinjaman daerah PEN ada potong ini DAU sekian. Tetapi dari PAD kita ini kan kurang bermain di 600 miliar. Ya. Nah oke, kita hitung-hitung dalam PAD saja, contoh PAD. Dalam PAD 600 miliar ini, kita sisihkan dulu, kita starting dulu. 20 miliar, 50 miliar. Ini kan waktu sudah APBD perubahan, APBD induk. Ini APBD induk untuk menghadapi APBD perubahan. Nah ini waktu pendek. Nah oleh karenanya, kumpulkan dulu SKPD. Kalau dulu ada istilah refocusing, ini reevaluasi dulu. Ditinjau dulu kembali. Jangan dulu belanja, jangan dulu ini, jangan dulu ini hemat, jangan dulu ini. Fokus pada yang poin-poin tadi itu. Fokus poin, Ya. kita akan lepas di APBD Ya. perubahan atau di sini. Kita bisa dengan kabupaten kota. Nantinya Karena- provinsi akan berdiri pada fungsinya sebagai koordinatif. Kan tugasnya seperti Tugas itu. seperti ini. Oke. Yang kedua, hubungan provinsi dengan kabupaten itu tidak ada saling raja kecil, raja besar. Dan provinsi tidak punya rakyat, yang ada rakyat itu di Ya, ada kabupaten kabupaten kota. kota. Betul. Dan ada di kecamatan desa. Ya. Nah di sini yang paling enak. Jadi judulnya adalah bantuan keuangan kabupaten kota. Titik. Di bantuan keuangan kabupaten kota, mau segala macam program di situ ada. Tinggal mana fokus. Gampang enak nilai. Jadi SKPD kita itu tinggal monitoring evaluasi. Ya. Ya kan? Tidak capek. Sehingga apa yang Pak Gub bilang, jangan bawa anggaran bikin di luar-luar daerah. Nah ini bukan bikin di provinsi, bikin di kabupaten kota lagi. Ya. Ini strategi. Iya. Hal yang kecil ini, tapi dampaknya besar. Oke, setelah APBD perubahan, kita masih dapat berapa miliar? Ada silpa. Ya. Main APBD induk 2023 lebih bagus lagi, kita perbesar. Bikin dia 100 miliar atau 200 miliar kabupaten kota. Sehingga orang akan nilai, waduh Pak Gubernur mantap, tidak ada orientasi proyek. Iya karena jembatan di sana saya kasih kewenangan di sana. Selama ini kan kita terkooptasi dengan oh itu kewenangan provinsi, Ya. bukan kabupaten. Nah ini kita kasih. Sehingga judul-judul ini akan dikawal, perikanan akan kawal, orang perikanan dari provinsi akan kawal, orang pendidikan akan kawal. Jadi ini starting point, memulainya dari mana? Nah, oleh karenanya sebelum kepada itu kan teknis. Sebelum kepada teknis tentu kita melakukan koordinasi. Kita rakor dulu kabupaten kota. Rakor. Nah. Mana Bupati, yang wali kota. menjadi lokus kamu ini, mana yang menjadi persoalan dana, Pak? Merupakan tanggung jawab daripada kabupaten kota yang kurang. Nah, kita provinsi. Nah, jadi Pak Firman, kalau saya mau konkretkan dari ini luar biasa ide yang brilian. Mau konkretkan bahasa tadi, berarti kita harus rakor. Berarti Pak Gubernur harus memanggil Bupati Wali Kota untuk membahas persoalan yang tadi itu. Ya. Karena begini, akan tercipta, ini kan provinsi ini paling besar. Ya. Isinya ada kabupaten kota. Ya. SKPD, OPD ada di provinsi, ada kabupaten kota. Ya. Ini kita merasa mungkin di kabupaten kota merasa ini gubernur kita, Ya. iya kan? Jadi gubernur tidak jalan hanya dengan OPD provinsi, Iya. tapi akan didukung sama-sama dengan Iya. OPD yang ada di kabupaten kota. Iya, iya. Jadi rakor itu penting. Penting itu koordinasi supaya sinkron data. Ya, Contoh, kita lihat data bahwa di Provinsi Gorontalo ini ada kurang lebih 656 desa kalau tidak salah, ya. ada 70 sekian kelurahan. Kelurahan. Oke, kita lokus ke desa. Kan ada namanya indeks desa membangun. Ya. Dari 600 sekian desa ini ada indeks.
ada yang maju, mandiri, maju berkembang. Ada yang tertinggal, sangat tertinggal. Ya. Nah kita lihat ini penyebaran ada di kabupaten mana dia. Nah ini aja yang kita endorse dengan Ya, bantuan itu yang keuangan di-endorse, ini. ya, di-endorse. Kita endorse. Oke. Mana yang kewenangan kabupaten kita endorse. Endorse. Mana yang tidak bisa dilaksanakan kabupaten karena terbatas oleh kewenangan-kewenangan pemerintahan Ya, dalam kan? hal ini. Nah itu kita bagi, tapi sama seiring dia. Dana provinsi pada dua hal, bantuan keuangan Ya. yang kita tidak bisa cangkup karena keterbatasan kewenangan. Yang kedua, feedbacknya bahwa kabupaten bilang ini kewenangan provinsi. Nah kita hajar ini Hajar kewenangan itu, provinsi. ya. Jadi sama ini, Ya. ini barang sama, duit yang sama, Iya. tapi kewenangan yang Kewenangan berbeda. yang beda. Serang itu. Dan kalau ini Pak diambil seperti yang disampaikan oleh Bung Wahab tadi soal pertanian, perikanan, pertambangan yang ada kapling-kaplingnya saat ini bisa jalan ini. Nah, bisa Bisa jalan. Contoh. Karena kita sekarang banyak dibatasi oleh kewenangan. Ya, ya, Tapi ya. kewenangan ini dilepas oleh gubernur. Nah, saya Antara dapat data ini. Contoh di desa kita, desa mandiri di Provinsi Gorontalo menurut data indeks desa membangun yang dirilis 7 Juni beberapa hari yang lalu tahun 2022 bahwa di Provinsi Gorontalo baru 44 desa yang mandiri.